ini. Karena kalimat kita dalam berdoa ikhwatul Islam terlalu panjang dan bertele-tele, maknanya entah apa maknanya tak ada yang tahu. Itu adalah bahasa kita. Bahasa kita ini terlalu buruk di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasa yang terbaik adalah bahasa Allah itu sendiri dan bahasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang permintaan kita itu sendiri ikhwatul Islam dengan bahasa kita bisa membuat kita sengsara dunia akhirat. Bisa dipahami? Kadang-kadang kita meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan permintaan yang bisa membuat kita sengsara dengannya. Banyak ikhwatul Islam orang yang meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku rezeki. Dengan rezeki pada akhirnya dia jauh dari Allah. Dengan rezeki yang dia punya pada akhirnya dia durhaka. Pada akhirnya dia jauh dari beribadah. Dan Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita kalimat ini. Begitu juga ya Allah berikan kepadaku anak dan keturunan. Allah tidak pernah mengajarkan kepada kita kalimat ini. Betapa banyak orang yang diberikan keturunan dia yang membuat dia sengsara dalam kehidupannya. Maka belajarlah dengan doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran dan juga oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tidak akan kita temukan doa yang terbaik kecuali yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dan yang Allah ajarkan dan yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, itu yang terbaik. Tak salah kalau kita berdoa dengan bahasa kita, iya, tidak salah. Tapi bahasa kita tidak akan pernah bisa mendekati bahasa Allah di dalam Al-Quran dan bahasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat ini ikhwatul Islam mesti bagi kita untuk menghafalnya. Hafalkan baik-baik kalimat ini. Kalau kita tidak bisa menghafalnya dalam 1 minggu, hafal dalam 1 jam. Mudah sekali ikhwatul Islam. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua bentuk kebaikan semuanya, yang aku tahu, yang aku tidak tahu, yang sekarang atau yang akan datang. Itu yang terbaik. Wa a'udzubika minasyarri kulli. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan, yang aku tahu, yang aku tidak tahu, yang sekarang dan yang akan datang. Karena kadang-kadang kita meminta kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Karena apabila Allah kabulkan, itu buruk bagi kita. Kami pernah ada salah satu kisah ikhwatul Islam. Ini merupakan kisah yang kami selalu kenang ya di kampus kami, kampus Islamic University, kampus Islam Madinah. Kampus ini merupakan di antara kampus lain dari yang lain ya. Kampus aneh bin ajaib. Namanya kampus Islam Madinah. Kenapa demikian? Karena kita berkumpul di dalamnya kurang lebih 170 negara dari luar, dan semua yang dari luar itu mereka semuanya free, gratis. Yang dari dalam bayar. Lucu kan? Yang dari dalam bayar, kami dari luar gratis. Makanya lucu bin ajaib. Artinya sehingga sebahagian kawan-kawan kami yang berasal dari sini, mereka protes. Wahai rektor ya kepada mudirnya, kenapa mereka gratis, kami tidak gratis? Sebenarnya kami yang harus gratis, mereka harus bayar. Apa kata rektornya? Wahai anak-anakku, orang-orang yang datang ke sini, ke kota Madinah, karena kampus ini kelebihannya adalah dia bertetangga dan berada di tanah haram Madinah, dan dia ada hubungan kuat dengan Masjid Nabawi. Imam-imam yang ada di Masjid Nabawi itu dosen-dosen yang ada di sana. Jadi itu kelebihan di antara kelebihan kampus kami ini. Imam-imam, dia dosen di sana, guru di sana, itu kelebihannya. Tapi ingat yang tadi kita sebutkan ya, yang dalam bayar, yang luar gratis. Makanya rektor ini mengatakan, wahai anak-anakku, orang-orang yang datang dari luar itu mereka adalah tamu kita semuanya, dan kita wajib memuliakan tamu. Dan ada yang bertamu di sana 4 tahun, ada yang bertamu 8 tahun, ada yang bertamu 16 tahun, dan kami termasuk yang bertamu 17 tahun. Artinya ikhwatul Islam itu tamunya 17 tahun. Siapa yang mau menjamu kita bertamu 17 tahun ikhwatul Islam? Itu bukan dalam waktu yang singkat. Terlepas daripada itu semua, kampusnya Masya Allah Tabarakallah Rahman, disebut dengan kampus Islam Madinah ya. Alhamdulillah sudah melahirkan generasi-generasi, dan yang kelebihan daripada kampus ini, dia ada hubungan ikatan yang kuat dengan Masjid Nabawi. Itulah kelebihan yang tidak dimiliki oleh kampus mana saja. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ada salah seorang mahasiswa. Jadi dia pada waktu itu dia semester 8 lah kalau bahasa kitanya. Dia mengambil degree S1, kemudian bakalirius, kemudian dia semester 8, semester akhir. Kemudian tiba-tiba dikala dia ujian, maka dia tidak lulus. Padahal keluarga sudah menanti di rumah. Dulu ikhwatul Islam, siapapun yang nilainya rendah tidak boleh pulang. Itu hukumannya.
Jadi ada yang tidak pulang 2 tahun, 3 tahun, lumayan ya. 3 tahun tak pulang, 3-4 tahun. Dan itu bukan penantian yang ringan, ikhwatul Islam. Jadi dulu kalau yang nilainya rendah tak boleh balik. Kalau sekarang yang nilainya rendah pulang langsung, tidak boleh lagi kembali. Itu perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau dulu tak boleh balik sampai nilainya bagus. Kalau sekarang balik saja, jangan balik lagi ke Madinah, karena berarti dia tidak serius. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kemudian dia tidak lulus semester akhir. Kemudian dia mengadu kepada dosennya, Syekh, saya tidak lulus, keluarga sudah menanti anak istri, semuanya disebutkan. Kemudian apa kata Syekh ini? Bukankah kamu sudah belajar dengan baik? Maka murid ini mengatakan, orang ini, mahasiswa ini mengatakan, iya saya sudah belajar, saya maksimal, saya tidak malas-malasan. Apa kata Syekh ini? Berarti Allah memberikan yang terbaik untukmu. Kemudian ikhwatul Islam, maka dia dengan sedih terpaksa menambah kembali 1 semester lagi. Kawan-kawannya semuanya pulang. Dan apa yang terjadi, ikhwatul Islam? Kawan-kawan yang tadi pulang satu negara dengan dia semuanya meninggal. Ternyata dia tidak lulus agar Allah membuat dia hidup. Coba kita lihat, ikhwatul Islam. Begitulah kebaikan yang kita tidak tahu. Banyak di antara kaum muslimin yang kadang-kadang belum diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau dia punya rezeki banyak, dia sombong. Banyak di antara kita yang belum diberikan keturunan. Kalau punya keturunan, maka keturunan dia yang membuat dia ingkar kepada Allah Azza wa Jalla.